Kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang penuh dengan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Allah hadirkan kita di tempat ini di majelis ilmu ini yang menjadi salah satu caranya Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan ilmu kita tentunya. Yang mana dengan kedua hal inilah kita menjadi semakin dekat, makin taat pada Allah dan semakin tentunya merasakan begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan pada kita semua. Sehingga kalau kita mulai dari bangun tidur saja, kalau kita tadabburi doa bangun tidur yang luar biasa, maka sesungguhnya seorang yang beriman atau seorang mukmin itu tidak memerlukan apapun selain daripada Allah ataupun Islam itu sendiri. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ada kata-kata di situ, kita akan dibangkitkan, dikembalikan pada Allah. Maka sebagaimana layaknya orang-orang yang akan sekolah atau mungkin ujian, maka dia tentunya mempersiapkan dirinya untuk ujian tadi. Nah, kata-kata kepada Allah, kita akan dibangkitkan pemakan dengan tangan kiri, ya. Maka sains mengatakan bahwa itu ada kaitannya nanti dengan masalah pada sampaikan Rasulullah SAW, tentunya mutlak benar adanya. Mau ada sains kayak, mau tidak ada sains kayak, kita yakini itu sebagai satu kebenaran. Nah, berkaitan juga dengan kalau kita bicara tentang kesehatan, maka teman-teman sekalian yang saya hormati, para ustadz, para asatidzah semua, kita tahu bahwa Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dan gamblang tentang cara menjaga kesehatan, dan itu sudah dicontohkan Nabi SAW. Artinya kalau kita ikut itu, maka otomatis utama dari itu semua. Lagi saya sampaikan tadi, mulai bagaimana kita bahas tidur saja misalkan. Kalau kita membahas tidur, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang cara tidurnya beliau. Kapan bangunnya, kapan tidurnya, semua ada dalam Islam. Kita tahu kalau kita baca dalam surat Al-Muzammil atau Mudaththir, atau hikmah yang luar biasa, yang lagi-lagi kalau kita kerjakan itu punya efek kesehatan yang luar biasa. Sains, lagi-lagi saya katakan sains. Kenapa disebut sains di sini? Karena memang ternyata orang yang tidurnya bermasalah saja itu terhubung dengan urusan kanker. Tidurnya bermasalah. Ya, jadi kalau cerita tentang bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik dan benar dan mudah, maka benerin tidur, itu yang paling utama. Salah satunya, karena memang Allah sudah menciptakan dalam tubuh kita ini reseptor-reseptor atau sel-sel, teman-teman sekalian, yang itu ada kaitannya dengan matahari dan bulan, atau mungkin matahari dan malam. Lihat matahari, dia switch on. Lihat malam, dia switch off. Seperti itulah. Jadi kalau kita lihat matahari itu, maka sistem yang bekerja, maka kita memang disuruh memandang alam ini, memandang diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, kata Allah, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah sudah menjelaskan bahwa memang kita disuruh melihat alam semesta ini supaya apa? Supaya makin kuat, ya. Bahwa memang kita ini diciptakan bukan untuk main-main. Kita diciptakan untuk mengambil peran yang luar biasa, yaitu yang pertama sebagai khalifah fil ard, ya. Yang kedua sebagai Abdullah, kan gitu. Allah menciptakan kita tujuannya itu. Artinya kalau tujuan ini dicipta atau dibuat oleh Allah seperti itu, maka otomatis pasti ada tools atau perangkat yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga dua peran tadi. Tidak mungkin enggak. Ya, kalau dilanggar pasti akan ada masalah. Ya, maka tools-tools ini disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan Nabi SAW tentunya, dan itu menjadi perangkat yang luar biasa. Contoh. Kalau kita bahas dalam Al-Quran, misalkan satu perangkat, ini bahasanya perangkat tanda kutip gitu kan, atau mungkin bahasanya lebih tinggi tentunya syariat, ya. Perangkat, contoh mungkin kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang puasa dengan kalimat yang unik, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat yang sering dibaca waktu Ramadan. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini memberikan sebuah pedoman yang luar biasa kepada kita, bahwa ya di situ kan disebutkan, ya, pada orang-orang beriman, kata Allah, bahwa kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, ada kata-kata min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Kalau saya tanya, ya, kepada kita, saya bertanya kepada teman-teman semua di sini, ya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, Anda akan pilih yang makan atau enggak makan? Makan atau enggak makan? Pasti pilih makan. Jangan sok malaikat lah kalau bahasa saya. Malaikat nggak makan, kita pasti pilih makan. Sejadi-jadinya kita akan makan, kan gitu. Ya, maunya makan terus. Coba bayangkan kalau seandainya tanpa ada kewajiban puasa, kapan berhentinya kita makan? Kapan berhentinya sistem tubuh kita ini itu rehat gitu kan, atau istirahat, ya. Maka tadi kalau kita lihat sebelum kalian, ya kita dengan Nabi Adam, ya kita sama, cuma beda kenging aja bahasa saya. Nabi Adam dengan tinggi yang luar biasa 27 atau 30 meter, kita tinggi kayak begini, tapi dalemannya kan sama. Manusia juga gitu lah, ada paru, ada apa, jantung segala macam lah gitu kan. Maka cara yang paling mudah untuk membuat, ya, atau menjaga kesehatan tubuh kita itu apa? Mengistirahatkan makan. Karena kita tahu salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini, mau penyakit apa, stroke, kencing manis, stres tinggi segala macam, penyebabnya apa? Nggak jauh-jauh dari kelebihan atau kebanyakan
makan. Udah yang dimakan salah, keliru, banyak pula. Gitu loh. Nah, kalau ini kita aplikasikan ya teman-teman sekalian, maka sebenarnya mudah banget cara atau kita menjaga kesehatan, mudah banget. Asal mau aja sebenarnya. Makanya kalimat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan, kan kata Allah, makan yang halal dan baik, kata Allah. Ya, kata Allah begitu kan, makan yang halal lagi baik, kata Allah. Tapi kalimat itu dilanjutkan dengan apa? Allah mengatakan di situ, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ada hubungan apa makan yang halal dengan baik dengan setan? Halal, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kan gitu bahasanya itu. Lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat Allah di situ mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kenapa? Karena memang di situ banyak fitnahnya. Di situ banyak fitnahnya. Ya. Dan generasi ini teman-teman sekalian ya, adik-adik semua di sini ya, para santri di sini, kalau kita nggak aware dengan ini, generasi ke depan itu nauzubillah min zalik, hanya generasi yang isinya rapuh aja, rapuh jiwanya, rapuh mentalnya, ya, ngapalnya susah, ya, belajarnya susah, diajak komunikasi juga kadang-kadang susah, gitu loh. Dan itu juga terkait dengan apa yang dimakan. Maka dalam Al-Quran, lagi-lagi dalam menyatakan surat Abasa, Allah menjelaskan, falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah, perhatikan apa yang dimakan. Disuruh merhatiin, ya, anna sobabna ma'sobba, kata Allah, suruh merhatiin. Bisa kayak begini kalau kita misalkan bicara tentang apa ya, kelapa tadi nggak ada Ustaz ya? Oh di sana, oh iya, ada apa? Ya, pernahkah kita membayangkan atau mungkin kita mikir gitu ya, kenapa petani itu, saya mau tanya, kenapa petani itu zakatnya lebih besar? Ada yang tahu nggak kenapa petani zakatnya lebih besar? Iya kan? Zakatnya petani itu lebih besar loh. Tiba-tiba diam gini, yang tidur juga ada. Ketahuan, saya mensensor mata Anda semua di sini. Yang tidur ada, yang minum ada. Jadi kenapa? Kenapa petani itu, coba lihat. Kenapa petani itu lebih besar zakatnya? Ada bisa jawab? Kalau bisa dikasih hadiah nanti. Mikir dikit. Ya, fadhal. Tadi angkat tangan. Oke lah, tapi belum. Barakallahu fiik. Lagi? Dapat hadiah 100.000 rupiah. Nanti langsung ke Ustadz. Ayo. Kenapa petani itu zakatnya besar? Ini kalau kita mikir teman-teman sekalian, itu subhanallah, baru kita akan merasa, ya Allah, Rahman Rahimnya Engkau ya Allah. Atau mau pakai jawaban orang soleh? Tapi jangan dipakai ini ya, agak-agak bahaya kalau salah pelintiran. Jadi kalau ditanya apapun dia akan jawab Allahu a'lam bishawab, kata dia. Jadi kalau ada pertanyaan 10 dijawab Allahu a'lam aja semua, nggak boleh. Baik, biar gampang dan cepat. Lihat kelap, mikir kita kan, angkut air ke atas, tumbuh lagi ke atas, jadilah dia dahan-dahan kelapa tadi, ranting-ranting kelapa, tumbuh lagi menjadi buah. Petani tadi ya, atau perkebun atau petani tadi itu kan cuma nanam bibitnya doang. Lalu yang bekerja menghidupkan itu siapa? Mulai dari batangnya, akarnya, rantingnya, dahannya, buahnya, Allah semua teman-teman sekalian. Kontribusi dia itu nggak banyak. Itu poinnya. Kontribusi petani itu nggak banyak terhadap ini tadi. Iya kan? Cuma nanam doang, kasih pupuk. Kontribusinya lebih banyak siapa? Allah. Dia pun nggak tahu nanti kelapa itu atau buah itu rasanya manis kah, asin kah, kecut kah, segala macam, dan warnanya pun dia nggak bisa buat. Kan gitu. Makanya kontribusi dia kan nggak banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga akhirnya karena kontribusi kamu nggak banyak, kasih lebih banyak untuk Allah, gitu loh ilustrasinya. Ya, makanya ya rasa-rasa buah-buah segala macam atau apapun yang kita makan itu tuh masya Allah, itu menjadi sebuah hal yang kalau kita tadaburi itu luar biasa. Ya, kelapa ini isinya apa? Iyalah, semua juga tahu. Yang kerenan dikit lah jawabannya. Isinya apa? Air kelapa. Oke, naik lagi. Hah? Isinya apa air kelapa?
Oke, manusia kita ini ya. Nanti ini kaitannya dengan apa yang akan kita makan. Jadi kalau nanti bicara tentang bagaimana membangun generasi sehat, kita harus ngerti dulu dari apa kita terbuat. Dari apa Allah menciptakan kita. Manusia, kita ini kan ada sistem tubuh secara umum. Lalu dibongkar lagi itu ada organ. Ada sistem organ. Bongkar lagi ada sel. Di bawah sel nanti ada lagi atom, kan gitu. Ada lagi proton, neutron segala macam. Yang nanti semua itu tersusun sebenarnya hanya dari 4 asam amino ini. Pernah dengar asam amino ya? Adenin, timin, guanin, sitosin gitu. Nah, asam amino itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi dalam bentuk produk-produk ciptaannya dia. Salah satunya ini. Jadi kalau saya ditanya, air kelapa ini siapa? Ya air jawabannya. Tapi sebenarnya, coba lihat. Kenapa Allah lindungi dia luar biasa? Luarnya ada serabutnya, dalamnya ada kulitnya, udah kulit ada daging lagi, baru air di situ. Karena memang isinya dia adalah asam amino buat tubuh kita, paham ya? Sama juga dengan ini, madu ini. Ya. Madu ini kalau kita lihat, coba lihat madu. Apa yang dikerjakan ini kan makhluk yang mendapatkan wahyu kan gitu, lebah. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau kita lihat madu ini? Kita lihat pohon. Bayangkan pohon, ada pohon dari atas sampai bawah, ada akarnya, batangnya, pohonnya, rantingnya, buahnya segala macam. Lalu lebah tadi itu kan mengambil, bahasa kita kan nektar. Nanti kita lihat ada apa dengan madu. Nanti saya akan kasih aplikasi terapannya apa supaya nanti teman-teman di sini, para ustadz-ustadz di sini bisa menerapkan ini semua konsepnya. Ya. Jadi yang lebah ambil dari pohon itu kan, bahasa kita kan nektar, sari bunga kan gitu. Bahasanya begitu. Tapi sesungguhnya diambil sama dia. Kalau kita lihat pohon itu kan dinyedot atau nyerap air dari tanah, unsur nutrisi semua dibawa ke atas sama dia. Kemudian dengan izin Allah, ya, air tadi, nutrisi tadi, semuanya akhirnya berubah bentuk menjadi sari bunga yang akhirnya menjadi buah. Kan gitu. Artinya apa? Artinya yang diambil oleh lebah tadi sesungguhnya adalah sarinya tanah. Ya, maka kita buka lagi penelitiannya, ternyata madu itu isinya apa? Mineralnya, vitaminnya, enzimnya semua ada di situ. Ya, jadi kalau bahasanya memang dalam madu itu ada sarinya tanah. Maka yang diambil oleh lebah tadi sebenarnya bahasa kita memang sarinya tanah. Kalau dibuka lagi, maka lagi-lagi baliknya ke asam amino. Baliknya ke situ lagi. Ya, sehingga kalau kita lihat balik lagi bagaimana manusia diciptakan, Allah menjelaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ada mineralnya, ada vitaminnya, ada asam amino, kan isi kita begitu. Dan semua itu Allah ciptakan dalam tanah. Yang sekarang orang nyebutnya real food bahasanya, makanan bener. Jadi kalau nanti teman-teman ada di sini, ceritanya pengen bersyukur bahasanya gitu ya, pengen bersyukur, pengen menjaga badan dan bahkan mengembalikan jasad ini kepada Allah ya dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik, maka kata kuncinya apa? Perbanyaklah makanan-makanan yang dikupas bukan dikemas. Itu salah satu kaidahnya. Ya, yang Allah tumbuhkan di bumi ini. Karena memang secara kaidah lagi makanan terbaik untuk orang satu negeri adalah apa yang Allah tumbuhkan di situ. Kenapa bab makanan menjadi penting? Karena memang disitulah ujung-ujungnya. Ya, kalau kita bicara menjaga kesehatan, menjaga generasi, kalau makanannya keliru, makannya bermasalah, selesai kita. Ya, sehingga zaman sekarang saya banyak sekali menemukan, ya. Ini rata-rata umur paling 15-16 tahun lah, ya, rata-rata. Sekarang, ya, saya nakut-nakutin sedikit, penyakit itu udah nggak cerita usia lagi. 15-20 tahun gagal ginjal banyak-banyak. 15-20 tahun bahkan 30 tahun ke bawah yang cuci darah banyak-banyak. Wallahi saya dapatkan banyak teman-teman yang sekolah di Mekah Madinah itu balik-balik isinya badannya sampah semua katanya. Ada yang sudah selesai dari kuliah di sana, balik sini sudah dapat diabetes, kencing manis. Kenapa saya kayak gini? Karena nggak ngerti apa yang dimakan. Ya. Nah, kalau ini kita sudah mulai pahami teman-teman sekalian, maka sebenarnya nanti akan mudah memperbaikinya. Apalagi ini kaidah ini kalau Anda pakai itu Masya Allah luar biasa. Ya. Kaidah yang saya sebutkan biasanya pakai ilustrasi. Ya, ilustrasi. Apa ilustrasinya? Ilustrasi begini. Ya, buat ustadz-ustadz juga yang mau praktekin ilmu kayak begini, ini gampang banget ya. Begini, salah satu biang masalah dalam kesehatan sekarang, adalah tingginya asupan gula olahan. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang misalkan mungkin sudah mulai membiasakan berlimpah gula dalam tubuhnya tiap hari, secara teorinya suatu hari kelak yang ngurusin gulanya akan letih. Yang ngurusin gula dalam tubuh kita namanya apa? Insulin. Ya, nah ilustrasi begini biar gampang dipahami. Di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Oke? Petugas pengatur penumpang.
Petugas pengatur penumpang itu tugasnya kalau di Jepang di KRL namanya, di KRL di sana itu memasukkan sekuat-kuatnya penumpang yang ada di luar sampai akhirnya nanti petugas atau penumpang tadi masuk semua baru pintu tutup kan gitu. Nah, pertanyaannya kan petugas ini suatu hari kelak pasti akan letih kan gitu. Maka kenapa sekarang banyak orang dikit-dikit ngantuk, baca Quran sedikit selembar sudah ngantuk? Itu ada rahasianya sebenarnya. Kenapa? Karena petugasnya udah kecapean. Paham ya? Nanti Ramadan kalau ini Anda pakai konsep ini, waduh, Masya Allah, Ramadan indah banget ya. Gak ngantuk-ngantuknya kita, seger-seger terus tiap hari. Nah, petugas ini dalam tubuh kita ya, atau mungkin petugas ini kalau dia mau nggak capek lagi, caranya gimana? Dicutikan dia, diberhentikan dia, atau kalau nggak keretanya nggak usah dibuat jalan, dimatiin gardu listriknya, mati keretanya, atau kalau nggak penumpangnya dikurangi kan gitu ya. Ini biang sebagian besar penyakit sekarang, nggak tua nggak muda ya. Apa itu kaidah paling sederhana. Susah susah lah, maka harus cobain kan. Makanya bisa kayak begini, saya nggak tahu kalau di sini kan asrama kan boarding kayak begini kan ada dapur. Terus bagaimana cara kita mengatasi pemakaian gula? Misalkan bikin sambal kan pakai gula, gampang, pakai kurma. Makanya saya ngajarin biasanya sambal kurma, isinya cabai rawit, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, kurma sama garam. Jadi itu sambal ya, bukan kopi nikmat. Kopi nikmat itu apa? Plus gula, plus kental manis, plus creamer, itu kopi nikmat. Jadi kalau Anda mau jadi laki-laki sejati, ini kan banyak ikhwan, minumlah kopi pahit untuk merasakan pahitnya kehidupan. Gitu. Yang menarik lagi, kopi itu, teman sekalian, sedikit bicara kopi itu, Masya Allah. Kopi itu sendiri, dia mengurangi sensasi keinginan orang untuk makan, karena dia menekan hormon lapar. Makan itu punya pengaruh sampai kayak begitu gitu kan. Ya. Nah, kembali ke cerita penumpang tadi. Ya. Penumpang itu adalah gula yang masuk, terutama gula-gula olahan. Petugasnya itu namanya insulin. Oke? Jadi pertanyaan supaya petugas ini rehat, maka caranya bagaimana kita untuk katakanlah membuat dia tidak bekerja lagi atau istirahat? Maka jawabannya istirahatkan. Kalau bahasa kita apa? Ya dibuat dia nggak kerja kan gitu. Ya, karena petugas ini insulin dan dia punya penumpang itu adalah gula olahan, maka dua kunci itu kita pakai. Nah, ilmu ini kalau dipakai itu insya Allah tidak akan menyebabkan masalah gula yang luar biasa di tubuh kita. Ya, nah pertama, istirahatkan atau kurangi penumpang. Maka jawabannya atau mungkin paling simpelnya adalah kurangi penumpang, maka otomatis kurangi gula yang masuk. Ya, itu yang paling mudah. Terus tanya, dokter, ini kan gula. Buah apa namanya kayak ini nanas begini kan ini gula. Betul ini gula, tapi dia bukan jenis gula olahan. Yang saya maksud, contoh begini biar gampang mencernanya ya. Teman-teman tahu tebu ya. Tebu itu kan kalau diperes jadi air tebu. Air tebu itulah yang diolah, dikeringkan, dikristalkan, dikasih anti lengket, yang akhirnya menjadi gula pasir. Akan beda nasib kalau orang tiap hari rutin makan tebu, atau bukan makan tebu, minum air tebu, nggak usah banyak-banyak, 3 sendok aja. Ya, 3 sendok dia tiap hari minum air tebu, akan beda nasib dengan orang yang tiap hari makan gula pasir 3 sendok. Paham? Kenapa? Udah diolah dia. Bahasa saya real food di depan tadi itu adalah semakin banyak yang realnya, yang tanpa diolah, itu semakin bagus buat tubuh kita sepanjang tidak berlebihan. Ini juga gula. Bahkan kita diharamkan minum alkohol ya, khamar seperti itu. Tapi ini nggak ada alkohol. Sepanjang dia masih dalam bentuk aslinya nggak masalah. Tapi ingat, sesuatu yang berlebihan itu pasti bikin masalah dalam tubuh kita. Duren, boleh nggak makan duren? Oh boleh, bagus makan duren. Tapi duren kan gulanya tinggi. Dia terlalu banyak fermentasi dalam tubuh kita, mabuk kita. Ya, seperti itulah. Jadi gula-gula dalam produk asli kayak begini, inilah yang kita butuhkan, ini yang kita perlukan sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Jadi penumpangnya dikurangi, sehingga nanti ya, khususnya buat saya kalau mungkin yang masih muda ya, yang masih pemuda-pemuda seperti teman-teman ini, mungkin karbohidrat Anda tetap butuh ya. Tapi kalau yang sudah edisi lama itu kayaknya perlu mengurangi karbohidrat ya. Terlalu banyak, sehingga nanti isi piring itu kita bisa tata sebagaimana Al-Quran menatanya dalam surat Al-Basa. Ada situ tataan, penataannya, platingnya bahasa saya itu. Ya, sehingga nanti ketika makan, nah begini, menjadi masalah adalah ketika orang makan gula olahan kayak begini, tiba-tiba Anda makan roti, atau mungkin makan apa lagi ya, semua produk-produk gula olahan, roti misalkan, atau mungkin gorengan, ya, misalkan, kan tepung, terigu tuh, plus lagi juga misalkan di situ dimasukin gula di situ, maka otomatis gulanya pasti naik.
Itu ternyata kaidahnya untuk mencegah gula ini melonjak kayak begitu, maka cara paling gampang ya ada beberapa tuh. Cara pertama, sebelum Anda makan itu ya, Anda atau kita mengkonsumsi semua produk yang berbasiskan cuka fermentasi. Saya ngelihat beberapa penelitian itu ternyata ketika orang makan roti ya, roti dengan dia makan roti biasa sama sebelum makan roti itu dia mengkonsumsi cuka atau probiotik ya, itu otomatis ternyata di situ disebutkan awalnya dia makan roti tanpa cuka tuh gulanya naik begini, ketika dia makan roti landai dia. Landai ini nggak menyebabkan masalah atau bikin kita lelah. Ya. Itu tips yang pertama. Ini nih, ini kan di dalam mereka ini ada makhluk sini. Ya, makhluk-makhluk yang bersiklus. Ada bakteri di sini. Ya, maka ya dalam di alam ya dan termasuk dalam diri kita, salah satu tempat yang paling banyak mereka bercokol itu atau mereka hidup itu adalah dalam perut. Ya, semakin baik perutnya semakin sehat. Artinya apa? Semakin buruk yang dimakan, semakin bermasalah tubuhnya. Itu ya. Maka sehingga nanti apa? Sehingga di situ kita lihat ternyata salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan kita sekarang atau ke depan ya adalah dengan mengkonsumsi produk-produk yang masih full atau masih banyak bakterinya atau makhluk-makhluk ini. Contohnya ini. Atau lagi apa? Ini kan fermentasi nih, tape ini. Ya, tape ini kan fermentasi, dia dibuat dengan ragi kan. Sehingga nanti kalau bikin es campur, ini saya ajarin cara bikin es campur tanpa pakai es kalau saya. Jadi campur aja. Isinya ada buah-buahan, mau kayak esnya nggak apa-apa sih. Ada buah-buahan dipotong-potong ya, kemudian ada tapenya fermentasi, kemudian ada lagi di situ. Kalau mau dapat lagi itunya, kalau mau dapat lagi atau mungkin kita dapat asupan bakteri tadi, maka salah satu yang paling gampang itu yang kita dapatkan dari yogurt. Yogurt itu susu ini fermentasi itu loh. Ya. Jadi nanti itunya makanan awalnya teman-teman di sini, ya, nanti disetting sama tim dapur. Semoga ya. Sebelum makan itu dikasih suruh makan dessertnya, tapi dessertnya ada bakterinya. Bakterinya itu adalah buah-buah yogurt tadi, biasa ada bakteri di situ ya. Kemudian ada sayurnya, ada buahnya, ada seratnya, termasuk makanan-makanan fermentasi kayak begini. Sehingga nanti apa? Nggak langsung naik ketika Anda makan nasi atau tepung gulanya, sehingga nggak ngantuk. Itu kaidahnya ya. Itu yang pertama tadi kan. Yang kedua apa? Sebelum makan tadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur. Jadi sayur itu menjadi yang pertama dikonsumsi. Jadi kalau nanti di sini makan, saya nggak tahu kalau makan satu piring langsung kan gitu ya. Itu saran penyajiannya adalah makan sayur dulu. Ya, tadi kan ada yogurt dessertnya dulu ya, atau makanan pembukanya. Tapi makanan pembuka itu ada enzimnya. Karena makanan sekarang sebagian besar nggak ada enzim, sehingga orang nggak ada bahagia-bahagianya. Jadi kalau ada teman Anda lagi susah hati, ya teman kita lagi susah hati, maka ajak dia makan yang tinggi enzim. Contohnya apa? Makan yang tinggi enzim, contohnya apa? Rujak. Ya kan? Rujak itu kan enzim, mineral semua kan di situ kan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berikan ya, atau mungkin setelah makan bergerak. Kan Nabi juga sudah melarang orang habis makan jangan langsung tidur, kata Nabi. Ya, itu yang kaidah yang ketiga. Atau bergerak yang lain dalam yang saya baca itu adalah dengan cara gerakan-gerakan yang bisa membakar. Ya, bisa membakar. Contohnya begini. Kalau mau banyak makan nasi, mau banyak makan tepung, habis makan itu Anda harus bergerak. Sebab kalau enggak apa, tubuh kita letih. Geraknya yang paling gampang, salah satu gerakan yang paling gampang itu squat. Squat tahu ya? Ya, duduk gitu-gitu. Itu paling gampang. Dan 50 squat itu sudah cukup membuat grafiknya melandai, nggak naik gulanya. Ya, bagi kalau habis makan kita naik tangga, ya 2-3 kali gitu kan, satu lantai, cepet tuh. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua caranya gimana? Supaya dia berserat dan berenzim atau mungkin bervitamin. Nah, nasinya itu, ini mungkin kalau ada tim dapur sini asik nih. Nasinya itu dicampur dengan minyak. Campur dengan minyak. Ya. Minyak apa? Banyak minyaknya. Paling gampang pakai namanya VCO. Nasi campur dengan minyak. Itu akan memberikan efek yang luar biasa. Atau yang berikutnya adalah nasinya dicampur dengan biji-bijian. Ya, sekarang udah banyak tuh. Jadi nanti kalau ngasih nasi, bikin nasi dan langsung gede-gede gitu, itu ada biji-bijian di situ. Itu punya efek atau manfaat yang luar biasa. Ya, jadi nasinya dikasih biji-bijian dan itu mengandung serat. Ya, itu yang pertama atau bukan yang kesekian. Ya, lalu apa lagi kita bisa lakukan? Untuk mencegah atau membuat dia tidak berat tubuh kita tadi. Teman-teman sekalian, ya, pernahkah kita berpikir
Kenapa di surga itu, kan minuman di surga banyak. Apa salah satu contohnya? Susu, madu, ya, apa lagi? Khamar. Khamar itu kan minuman fermentasi kan? Ya fermentasi. Saya sampai mikir, kenapa di surga itu ada khamar gitu? Meskipun khamar li syaribin kan gitu. Khamar yang tidak memabukkan. Ternyata, ini luar biasa. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 38 itu insya Allah menyebutkan bahwa ada binatang, makhluk-makhluk melata, semua itu umat-umat seperti kalian. Jadi mereka itu juga umat, ya, seperti kita, umat manusia. Ada dalam tubuh kita, ada di alam, ya, ada di tubuh kita, ada di alam. Sehingga apa? Sehingga kita perlu bersinergi dengan mereka. Nah, berita atau cerita tentang khamar ini, ya, atau mungkin minuman fermentasi tadi itu adalah salah satu cara kita sebenarnya kita bisa tiru di dunia. Sehingga apa? Di dunia kita punya beberapa produk-produk atau ya pangan lah ya yang bersifat fermentasi. Contohnya ini kan, tempe. Tempe ini asli dari kedelai. Meskipun sekarang banyak yang sudah pakai tempe, nggak pakai kedelai juga ada. Yang menariknya tempe ini, ya teman-teman sekalian, proses fermentasi yang ada pada tempe, yang terjadi pada tempe itu menyebabkan semua kandungan dalam tempe atau kedelai ini meningkat. Kalsium meningkat, kalium meningkat, magnesium meningkat, bahkan yang luar biasa, si bakteri tadi itu menyebabkan dalam tempe ini ada vitamin yang biasanya cuma ada di protein hewan, ada pada dia sekarang. Vitamin B12 ingat saya. Dalam tempe. Ya. Maka ini kaidah yang mudah sebenarnya. Nanti ya, kapan-kapan tadi kan sebenarnya yang pertama nanti dibikin tuh dalam satu pekan itu ada hari, saya nggak tahu di sini sudah jalan atau belum. Hari santri minum madu bareng. Minum madu bareng, air madu bareng atau minum madu bareng-bareng. Ya, kenapa? Itu minumannya penghuni surga. Ya, lalu apa lagi? Bisa juga dengan ya, makhluk ini kan ini cairan probiotik sebenarnya, ada bakterinya dan bukan satu, bakteri banyak. Ya, kalau dibuka ini banyak bakteri. Sehingga dalam air ini ada bakteri-bakteri yang baik. Ya. Oke, itu ya. Jadi nanti dibikin tuh air madu gitu kan, air probiotik atau paling gampang air cuka paling gampang. Jadi satu dispenser itu ya, dibikin ada air di situ plus juga dengan cuka atau probiotiknya. Efeknya apa? Kalau kita baca tentang probiotik atau mungkin bakteri-bakteri teman sekalian, itu punya efek yang sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu penyebab masalah kesehatan di dunia zaman sekarang ini adalah di samping tadi tingginya asupan gula, salah satu yang kedua adalah disbiosis. Disbiosis itu apa? Ketakseimbangan lagi bakteri yang ada pada tubuh kita. Ya, dan kebanyakan bakteri tadi itu ya penyebabnya adalah dari makanan olahan. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak. Di sini nggak ada menu dalam bentuk sosis. Harapannya begitu. Ya, kalau mau makan yang benar. Ya, nggak ada menu dalam bentuk makanan, apalagi daging olahan yang sudah terlalu banyak bahan tambahan pangan di situ. Makan daging atau makan protein, ya makan protein beneran gitu loh. Itu bagus daripada makan daging olahan. Sekali-sekali sih oke, tapi bukan jadi menu wajib. Ini kayak begini. Termasuk, saya ini ada bawaan, ini bawang. Ya, ini bawang. Bawang tunggal ya. Proses fermentasi pada bawang ini menyebabkan ya bawang ini punya kapasitas atau punya apa istilah itu ya, punya kandungan yang meningkat drastis luar biasa ketika dia difermentasi bawang ini. Ya, tapi mungkin buat adik-adik mah susah makan beginian. Kalau saya telan beginian. Karena efeknya luar biasa. Mulai dari apa? Mencerdaskan otak, iya, pencernaan, iya, jantung, iya, semua iya deh. Dapat semua di sini. Dari bawang ini. Ya. Dan bawang ini, teman-teman sekalian, adalah adalah makanannya dia. Ini kan bakteri, ini makanannya. Ya. Kaidah ini kalau Anda pakai hari-hari di sekolah atau di rumah buat teman-teman bapak-bapak sekalian juga, bahasanya apa? 1P plus 1P. P yang pertama adalah prebiotiknya, ini prebiotiknya. Makanannya bakteri. P yang kedua adalah probiotiknya. Jadi sehari itu ada 1P tambah 1P. Ya. Termasuk juga kalau kita bicara kurma. Kurma ini, kenapa sampai Nabi menyebutkan kurma ini adalah sesuatu yang banyak sekali hadis tentang kurma. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, karena memang mereka ini adalah makanan bakteri ini. Ya, jadi nanti ada hari. Nah, nih, cerita imun-imun zaman pandemi Covid kemarin itu sebenarnya kalau sudah tahu caranya, gampang banget menjaga imun. Modal 3 lah, modal 3 nih. Ya, yang pertama ini apel soda pertama. Yang kedua modal ini madu. Sama yang ketiga, modal ini tadi, bakteri tadi. Rutinkan ini tiap hari, terus sekarang itu imun kita akan melesat. Itu ada riset luar biasa efeknya nanti. Ya, dalam jumlah kecil saja. Ya, 2 kapsul, 3 kapsul gitu kan. Termasuk juga, salah satu makanannya
Para ulama zaman dulu ketika mereka menghafal Quran itu kismis. Kismis itu makannya para ulama zaman dulu. Ya. Jadi dibiasakan karena sebenarnya kismis sendiri juga balik-baliknya ke makanannya mereka-mereka yang ada dalam perut kita tadi itu. Oke. Nah, itu kaidahnya. Lalu apa lagi teman-teman sekalian kita bisa lakukan untuk mengurangi asupan yang berlebihan tadi? Tadi kan ada saya jelaskan tentang ini tadi bakteri tadi, kemudian gulanya dikurangi. Yang ini yang luar biasa sebenarnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara petugasnya diistirahatkan. Kenapa? Begini. Penyakit zaman sekarang yang berhubungan dengan penyakit-penyakit berat lah, sampai ke kanker sekalipun, itu tidak lepas dari letihnya petugas. Bahasa awamnya begitu. Letihnya petugas. Letihnya petugas ini maksudnya apa? Kalau dalam terjemahan bahasa ilmiahnya namanya insulin yang resisten. Udah telan aja. Insulin resisten. Artinya maksudnya gimana? Petugas itu ketika gula masuk udah nggak bisa kerja lagi. Letih dia. Mau gula sebanyak apapun, sedikit apapun udah capek dia. Sehingga cara paling mudah untuk mengembalikan resisten dia atau sensitifnya dia adalah dengan cara apa? Istirahatkan dia, atau bahasa kita namanya ya. Tentunya itu nggak boleh. Tapi atas sama tidak makan kan gitu. Sehingga saya baca dalam beberapa tulisan dan penelitian itu ternyata zaman sekarang ini ya, tadi saya jelaskan juga kepada para ustadz-ustadz di dalam tadi, saya katakan bahwa sekarang ini Bapak Ibu sekalian, level testosteron dan level atau kadarnya testosteron atau hormon laki-laki di usia 60 tahun di tahun 80. Kenapa? Penyebabnya salah satu biang keroknya gula olahan tadi. Anda tidak akan bisa dapatkan koamah. Ya, kalau pakai bahasa fisik ini, kalau seandainya apa? Kalau seandainya gulanya berlebihan, nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena ada enzim dalam tubuh manusia yang mengubah testosteron, hormon laki-laki, menjadi hormon wanita. Kalau dia kelebihan lemak. Belum tahu kan? Jadi akhirnya apa? Nggak ada maco-maconya tuh orang. Nggak ada gagah-gagahnya. Padahal, lihat. Al-Quran memberikan pedoman dalam surat An-Nisa yang sering kita baca. Ar-rijal, kata Allah. Qawam ala nisa. Rijal itu laki-laki, bukan pemimpin. Kalau bahasa kita kan rijal itu pemimpin kalau terjemahannya, tapi aslinya jauh lebih dari sekedar laki-laki, karena Al-Quran menggunakan frase yang lain untuk laki-laki, ya, namanya zukuroh. Zukuroh itu laki-laki yang punya jenis kelamin doang. Dikit-dikit nelpon bapak ibu, dikit-dikit nggak ada cowok-cowoknya, nggak ada keren. Mungkin kebanyakan dikirimi makanan yang banyak gulanya, ya, mungkin. Bilang sama ayah bundanya, abi uminya, stop makanan yang nggak sehat. Bilang sama dia gitu. Kalau mau kirim saya, kirimi madu, habatus sauda, minyak zaitun, gitu-gitu loh. Keren tuh. Itu kenapa? Persiapan masuk surga abi. Loh, kenapa? Kan madu minum. Jangan kirimi minuman-minuman yang isinya gula tok itu. Itu baru jadi laki-laki, baru jadi cowok gitu loh. Kemarin saya ketemu bapak-bapak. Iya Ustaz, dia bawa Ustaz. Dia bawa jualan. Apa istilahnya tuh? Sendal kan gede tuh tasnya itu kan, yang dari mana gitu, dari Sukabumi atau apa gitu. Saya lagi minum kopi waktu itu, datang sama dia, Pak, belum laku Pak, tolonglah Pak. Duduk kok sini coba. Duduk sini. Samping saya gitu kan, minum kopi, pesan kopi. Saya bilang, macam mau mati saja kau ini, saya bilang. Macam mau mati. Kenapa hidup gak ada semangatnya, saya bilang sama dia gitu kan. Saya marahin Ustaz, ya, udah makan belum makan sana, saya bilang. Saya keras-kerasin aja gitu kan. Terus apa namanya, sampai akhirnya dia dapat kopi, bahagia dia Ustaz. Dikasih kopi, gitu kan. Tapi saya bilang, antum itu, bapak itu, ya abang lah, abang, ini sudah dikasih kesempatan Allah cari rezeki kayak begini, ngapain susah-susah hidup, saya bilang. Gak ada semangat kita hidup kayak begini, ngomel-ngomel habis-habisnya gitu kan sama dia. Dan saya tahu, nah, orang namanya pedagang gitu kan, yang namanya pedagang, yang bahagiakan dia apa? Dagangnya dibeli kan, ya kita beli aja. Dagangannya dibeli sebagian gitu kan, sudah bahagia dia. Tapi paling tidak saya bilang, jangan gitulah hidup gitu loh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngadu. Gak ada cerita laki-laki begitu. Ya. Jadi mulai sekarang, tuh, makanan-makanan yang bikin lemah tadi, yang bikin comfort testosteron menjadi estrogen itu stop. Kalau Anda mau jadi laki-laki, rijal, qawam. Qawam itu kan kepemimpinan. Dia inisiator, ya, konseptor, ya, eksekutor, ya, pemimpin, iya. Bukan cuma pemimpin dalam bahasa terjemahan itu, bukan. Iya, enggak, gitu loh. Gitu, tegas. Ya, enggak lebay-lebay. Ya, tepuk dikit gitu kan. Bukan marah-marah, baper gitu. Tenang aja gitu loh. Cari gitu ya. Dan itu ngefek dengan makanan, teman-teman sekalian. Ngefek, jujur saya katakan ngefek banget dengan makanan. Bahkan terakhir saya baca itu, bukan baca, itu ada satu kisah. Ini menarik. Suatu hari saya pas ada lagi acara lah gitu kan, terus ada reporter juga, dia cerita, dia bikin acara rukiah-rukiah.
Terus dia cerita ke saya, Ustaz. Dia bilang gini, "Dok, kemarin ada kejadian lucu." Dia bilang, "Oh ya, apaan?" Dia bilang. Jadi ada pasien, ada orang lah, ya mungkin kena sihir seperti itulah. Dirukyah lah gitu kan. Selesai dirukyah, dia baik lah gitu kan. Setelah dengan reaksi-reaksi macam-macam. Nah, menariknya, habis dari rukyah itu dikasih tempe, Ustaz. Kasih tempe. Dan subhanallah, ya, yang terjadi setelah dikasih tempe itu dia bereaksi seperti waktu dia dirukyah. Dia bereaksi seperti dia dirukyah. Saya tanya, analisa ustadznya apa? Saya bilang, analisa dia, jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Dia bilang. Oh iya, gitu. Ya, jadi yang apa tuh namanya? Kalau bahasa di sini kita terjemahkan lagi dalam bahasa yang lebih saintifik, ya, makanan-makanan olahan itu akan mempengaruhi makhluk-makhluk yang ada dalam perut kita atau bakteri tadi sehingga nggak seimbang, berubah. Ya pasti moodnya berubah. Ini mungkin kita pikir cuman begini doang, tapi kalau Anda baca risetnya, ini menaikkan mood loh minum yang begini. Kenapa ada bakteri? Karena bakteri tadi salah satu fungsinya adalah meningkatkan, ya, atau mereka lah produsen hormon bahagia yang ada di sini. Mereka produsen. Artinya Pak, kalau mereka dimasukin dalam tubuh kita, bakteri-bakteri baik ini kita masukin, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau dia dikasih makanan yang benar, real food kayak begini, insya Allah banyak penyakit bisa hilang dan mood kita akan terjaga. Semudah itu sebenarnya. Ya, sesederhana itu. Dipuasakan. Ya, maka kalau tools tanda kutip puasa ini dipakai di kita, ya, kalau orang Barat mereka nggak kenal puasa seperti kita, maka mereka menyebutnya intermittent fasting. Nanti diberi jeda antara jam makan sama jam puasanya, ya. Dan yang menariknya semakin lama, ya, semakin diperpanjang sampai 24 jam bahkan 48 jam, itu masya Allah efeknya luar biasa. Bahkan level testosteron pada orang yang berpuasa 24 jam itu naik signifikan, ya. Jadi nggak makan tapi minum, dan dibantu dengan makanan-makanan yang bisa meningkatkan proses namanya self eating atau makan. Jadi tubuh kita itu bisa memakan sel-sel yang rusak sendiri, namanya autofagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan atau produk yang bisa meningkatkan itu. Contohnya apa? Paling gampang kunyit, jahe, kemudian lagi namanya kayu manis. Kayak gini kan nih kunyit nih. Ini jahe. Jahe, kunyit kayak begini. Saya trial sederhana ya hari-hari itu, ternyata memang mereka ini mengurangi selera makan. Jahe, kunyit, ya, kurkumin, turmeric kayak begitu. Ya. Jadi saran saya ke sekolah, ya, pihak sekolah, kalau bisa dikenalin tuh mereka ini, dan bisa dibikin dalam bentuk yang enak. Saya kemarin nyoba, Ustaz, saya bikin ada berapa ramuan saya bikin, kemudian saya shake maksudnya saya sudah masuk semua sama madu, saya masukin, saya kocok gitu, terus dikasih es, ternyata enak. Artinya apa? Manfaatnya dapat, khasiatnya dapat, tapi tidak kuno gitu. Karena ini cerita tentang kuno ini. Memang kita harus belajar dari iblis memang. Ya, iblis itu canggih. Ya, kenapa canggih? Luar biasa begitu banyaknya pohon di surga, buah di surga, Nabi Adam akhirnya memutuskan makan buah itu kan. Canggih dia. Kalau bahasanya Quran itu menggunakan istilah muqasamah. Ya, maka sekarang ada beberapa produk-produk, ya, saya lihat gitu kan, yang ya menyerupai kekinian, ya, tapi dia tidak meninggalkan manfaatnya. Bahkan saya lihat ada satu produk itu yang isinya kunyit dikasih soda. Ada kaleng, ada, Ustaz. Orang minum itu bangga dia, gitu. Harus begitu sekarang. Jadi nanti kalau kita bicara tentang rempah-rempah kayak begini, ngasih anak-anak di sini ya mana mau dia, dipikir orang tua gitu kan. Tapi kalau diubah sedikit kemasannya, caranya bisa, ya. Untuk mengembalikan tadi cara atau mungkin keseimbangan bakteri yang ada pada tubuh kita tadi. Itu, ya. Semakin diperlama puasanya sampai berapa jam? Ada yang mengatakan 24 jam sampai 48 jam. Tapi bukan puasa, sebenarnya kita nggak makan aja, cuma minum, iya. Ditambah dengan beberapa jenis makanan-makanan yang bisa mengurangi selera makan tadi. Tapi ini mungkin tidak berlaku pada anak-anak, ya. Kalau anak-anak yang penting bawa di sini apa? Terigu kan? Ya, sayuran mah secuil. Banyak tepungnya, banyak terigunya. Gula lagi nggak? Gula lagi. Plus biasanya di situ ada kerupuk. Gula lagi. Habis itu dia minum, katakanlah dengan teh manis. Gula lagi. Anda bayangkan satu piring isinya apa? Gula semua. Gimana nggak letih? Gimana nggak baca Qur'annya? Capek, cepat, satu lembar sudah ngantuk. Petugasnya keletihan, itu maksudnya. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau ngerti caranya, boleh nggak makan? Ya jangan banyak-banyak itunya, jangan banyak-banyak nasinya. Ya, jangan banyak-banyak nasinya. Dengan cara apa kita jaga itu? Dengan cara nasinya itu dikurangi, lauknya dibanyakin. Itu
Itu paling gampang. Lauknya pilihannya dua, kalau nggak sayur, protein itu dibanyakin. Maka nggak ngantuk, karena kaidah tadi kita pakai di sini, cara makan yang benar. Ya, kenapa? Karena coba lihat, itu belum ceritanya habis itu dia minum es lagi segala macam yang gula lagi, sehingga apa? Ngantuk terus saban hari. Dari pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk, sengantuk-ngantuknya. Itu yang terjadi sama sekarang. Ya, kalau kita mau sedikit disiplin saja, misalkan kayak begitu yang saya jelaskan tadi itu, mulai misalkan kita ya sebuah atau apa yang isinya yogurt, bahkan termasuk saya pernah saranin itu Ustaz, air kelapa ini dibikin buat air untuk bikin es campur. Air kelapa tua aja, nggak usah muda, kan murah meriah. Bahkan nggak ada harganya, kadang-kadang dibuang-buang tuh. Itu ya, kalau Anda teman-teman sekalian beli minuman isotonik di supermarket atau minimarket, ya, dengan air kelapa tua jauh lebih bagus air kelapa tua daripada minuman isotonik itu. Luas kayak begini, saya nggak membayangkan ke depan nanti generasi kayak apa kalau kita nggak mulai perhatikan apa yang kita makan. Serius, dan itu bukti-bukti yang saya dapatkan sudah sangat terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Dan apalagi apa? Kalau bahasanya kita di sini kita bicara gen, kan generasi. Maka apa yang dilihat oleh orang tua, dilihat oleh anaknya terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam bentuk kebiasaan makan, misalkan, itulah menjadi contoh dan teladan. Kalau teman-teman di sini ya, dia di sini semua sudah mulai mempraktekkan pola hidupnya, mungkin cheatingnya adalah nggak masalah, kita juga manusia, ya. Tapi difasilitasi, sekolah katakanlah memfasilitasi sehingga nanti ada kaidah-kaidah atau konsep-konsep yang kita bisa aplikasikan. Akhirnya yang terbentuk apa? Kebiasaan. Ini yang mahal. Kalau kebiasaan sudah terbentuk dengan ilmu yang kita bisa terapkan, itu Masya Allah generasi ke depan itu akan jauh menjadi generasi yang lebih baik. Nggak sakit-sakitan, sehingga nanti suatu hari kelak kita bisa kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik sebagaimana dulu dia juga menciptakan dalam keadaan yang baik. Itulah konsep dasar hidup sehat bagi seorang muslim. Ya, bersyukur ya dengan apa yang Allah ciptakan dengan sempurna kayak begini, dan ya mengembalikan jasad ini kepada Allah dengan masih bisa sholat berdiri, masih bisa sa'i umroh nanti berdiri nggak pakai kursi roda kayak gitu, jalan ya atau berlari. Itu yang kita inginkan, sehingga nanti jadi ini hal sederhana saja ya, tapi ini kita belum masuk katakanlah nanti bagaimana cara ngolahnya, udah beda lagi, belum lagi cerita, ini belum saya cerita minyak. Ya, minyak salah satu yang saya biasa sarankan, ya terlalu banyak nanti. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan itu adalah mengurangi minyak. Kemarin ada seorang yang nge-DM saya di Instagram. Ya, dia bilang, dokter terima kasih. Oh ya, kenapa Bu? Saya bilang, saya hampir kemarin beli program diet gitu, harganya 30 juta. Kata dia gitu. Terus ada hubungan apa dengan saya bilang gitu kan. Ya, apa yang dokter sampaikan itulah konsep-konsep yang mereka jual itu. Oh, iya, sederhana sebenarnya. Ya, contoh nih, kalau kita bicara berat badan, paling gampang itu cerita sekedar nurunin berat badan. Ya, yang masuk sama keluar sama, stabil berat badannya. Yang masuk sama keluar banyak kan yang masuk, naik berat badannya. Yang masuk sama keluar lebih sedikit yang masuk, turun berat badannya. Kan simpel. Itu yang dijual puluhan juta. Itu satu. Yang kedua, apa yang dijual kan produk. Padahal ini kan semua ini kalau Anda makan bener, aduh, burung berat badan mah gampang banget. Yang justru malah yang susah setelah turun mau ngapain. Itu yang susah. Ya, kalau pada yang dewasa ya bapak-bapak ini, itu lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena kalau udah nggak ngerti caranya, ya, itu nanti dia rebound, dia lebih cepat naiknya, ya, berat badan tadi. Itu sebabnya saya sekarang biasanya aktivitas, kalau adik-adik di sini mungkin lebih cenderung kepada kardio. Tapi perlu juga, itu kan orang-orang berkuda, memanah segala macam gitu kan, yang sifatnya ada gabungan antara latihan yang sifatnya kardio dan weight. Ya, itu bisa dipraktekkan. Ya, sehingga nanti apa? Kita bukan mau jadi badannya. Baik, jazakumullahu khair, Dr. Zaidul Akbar. Terima kasih. Memang permasalahan kita ini anak milenial nih kayaknya emang gula ya. Pertanyaan setelah ini ya, maka dipersiapkan. Tadi Ustadz sudah suruh mempersiapkan. Yang udah siap nanti boleh angkat tangan. Untuk yang dari ummahat bisa disampaikan kepada tim, nanti kita bacakan pertanyaannya di depan. Baik, sesi yang pertama insyaallah dari Ustadz Asbur. Tafadhol Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, kami selaku praktisi pendidikan terkadang tidak terlalu konsen untuk fokus memperhatikan atau melihat makan dan makanan sehat di dunia pendidikan. Sementara kita sedang mendidik dan membina generasi Islam ke depannya. Padahal tadi saya diingatkan oleh dokter
penyakit pertama yang turun ternyata penyakit karena makan ya. Sebagaimana dalam ayat fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhum wa tafakhsifan alaihim warqil jannah. Jadi penyakit Nabi Adam itu langsung tersingkap auratnya karena memakan makanan terlarang di surga. Kata beliau, ini penyakitnya, fitnahnya besar di makanan ini. Memperhatikan makanan ini untuk generasi mereka ke depannya. Mungkin ada program khusus negara mana gitu yang memang fokus konsen untuk mereka mengambil sisi makanan ini untuk memperbaiki generasi mereka ke depannya. Barakallahu fikum. Silakan dokter mau langsung jawab atau kita satu pertanyaan lagi? Jawab dulu kali ya. Boleh, Ustaz. Baik, bismillah. Insyaallah, Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Ya, problem makanan ini memang menurut saya memang luar biasa dan menjadi salah satu fitnah terbesar dalam era modern seperti sekarang, Ustaz. Karena memang dari zaman dahulu pun ini kan sudah menjadi hal yang bahkan zaman Nabi Adam tadi Ustaz sampaikan tadi, luar biasa. Sehingga memang perlu menjadi catatan ya. Kenapa menjadi catatan dan perhatian buat kita? Karena mustahil saya bilang bisa membangun generasi yang optimal atau mungkin katakanlah yang baik kalau seandainya makanannya tidak diperhatikan. Oke, kita sekarang terbang dulu ke zaman dahulu. Zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini luar biasa produk-produk makanan kemasan. Penuh dengan gula, penuh dengan minyak segala macam. Zaman dulu kan enggak. Mereka kebanyakan real food gitu loh. Sehingga dibantu dengan pola pengajaran mereka dan ketersediaan makanan olahan tadi membuat mereka menjadi stabil gitu loh. Plus juga dengan kepahaman agama, dengan puasa segala macam. Kalau sekarang kan fitnah luar biasa. Kita keluar sebentar sedikit sudah ada minimarket. Keluar sedikit sudah ada mesin dispenser kayak begitu untuk ngeluarin minuman yang penuh dengan gula segala macam. Jadi memang perlu kesadaran kita untuk membangun ini. Dan yang kedua adalah tidak difasilitasi menurut saya. Jangan difasilitasi. Artinya semua yang kira-kira bisa menyebabkan kelemahan tubuh mereka secara fisik dari makanan kalau bisa dikurangi menurut saya. Karena itu fitnah. Memang food sendiri termasuk yang kacau di dunia sekarang dan termasuk fitnah yang luar biasa. Sehingga memang tadi kita mulai mengedukasi, mengajarkan, memahamkan tentang esensi dari hidup sehat itu sendiri, bahkan dimulai dari sejak dini. Kenapa saya katakan begini? Karena Israel pun katakanlah memulai itu, ya. Artinya kalau kita lihat mereka nggak terbiasa dengan makanan-makanan yang ultra processed food gitu kan, nggak terbiasa mereka. Ya, dan ya karena mereka tahu isunya di balik itu semua mereka tahu isunya. Bahkan contoh begini, logikanya lebih gampang, Ustaz. Ini fitnah ya, salah satu bentuk fitnah menurut saya. Kelapa, kita minum kelapa kayak begini, nggak ada peringatan di sini tentang kelapa ini kan, minum-minum aja. Dan kita tahu bahwa kalau minum kelapa ini ya tidak bakal bermasalah kalau dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Tapi coba lihat zaman sekarang, bahkan sirup pun sekarang ada peringatan di bawah. Kalau Anda nggak lihat di bawah perhatikan, itu yang menggunakan pemanis-pemanis buatan itu peringatan situ. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil menyusui sama anak-anak di bawah 5 tahun. Ada peringatan. Kok makan ada peringatan kan luar biasa itu fitnahnya kayak begitu. Nah, sehingga tadi memang perlu menurut saya memang perlu dibikin polanya. Sehingga pertama mengenalkan mereka tentang makanan-makanan saya kayak begini dan dibiasakan. Sehingga nanti kalau cheating gimana? Nggak masalah cheating. Saya memang membolehkan aja cheating, tapi nggak lebih dari 20%. Gitu, sehingga 80% tubuhnya lebih banyak asupan yang sehat. Tambah lagi dengan aktivitas misalkan olahraga atau mungkin aktivitas yang membakar itu, insya Allah aman. Ya, itu. Yang kedua tadi apa ya? Ada. Kalau antum browsing namanya Blue Zone Country. Itu bukan negara, tapi itu kota. Di beberapa negara, ada di Amerika, ada di California, tapi harus kota tertentu. Kemudian di Venezuela ada, di Italia ada, di Jepang ada, Okinawa. Dan konsep mereka adalah konsep al-basa. Yang mereka praktekkan biji-bijian, ya mereka moderate dalam hal makanan, nggak makan sampai kenyang, gitu-gitu aja. Ada kalau kita lihat Blue Zone namanya. Dan menu yang mereka pakai itu tadi biji-bijian dan mereka mengurangi karbo dan mereka makan real food, makan yang benar-benar produk asli semua. Sehingga yang terjadi itu Blue Zone itu itu mereka istilahnya itu ya punya usia harapan hidup bisa sampai 70, 80 bahkan 90 tahun. Usia harapan hidup mereka. Jadi udah 70-80 tahun tuh masih bisa jalan, bahkan olahraga gitu lah. Dan itu emang tadi kembali ke real food tadi memang kebanyakan itu. Begitu. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, selanjutnya Ananda, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahran Ilmi Zaidan dari kelas 11 ayat 2. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kami, bahayanya merokok dalam proses belajar.
Bahayanya merokok. Bahayanya merokok dalam proses belajar. Misalnya seperti bagaimana jika otak kita jika sering merokok atau pernah merokok. Gitu. Ya. Syukron. Apa? Mungkin rokoknya yang dimaksud mungkin semua Ustaz. Ada rokok yang biasa, ada yang vape. Karena Ya. ini kan lagi ramai ini. Baik, silakan Ustaz. Gini, sesuatu yang tidak disebut nama Allah saat kita mengkonsumsinya, maka dia akan mengkonsumsi atau memakannya bersama setan. Sekarang saya tanya, yang ngerokok, baca bismillah nggak sebelum merokok? Baca nggak? Mau rokok ini, mau rokok apa, pape itu, nggak baca bismillah. Artinya apa? Itu tadi. Jadi pastikan kalau mau merokok, bacalah bismillah. Pas malah gitu ya. Itu simpelnya. Tapi lagi-lagi saya katakan, ya, semua yang kalau kayak saya menggunakan kaidah tentang pengolahan pada produk gitu ya. Kita tahu rokok itu ya, rokok aslinya kan dari tembakau. Aslinya tembakau itu bagus, tembakau yang asli ya, daun itu ya. Tapi sudah masuk pengolahan kayak begitu, jadi kalau berarti dokter menyarankan kami mengkonsumsi tembakau, iya minum air rebusan tembakau aja daripada ngerokok. Itu lebih bagus ya. Kalau tetap pengen makan kan pengen tembakau kan, bukan rokok gitu kan, itu tembakau aja direbus air tembakaunya jadi minuman wedang tembakau namanya ya. Tapi yang jadi masalah adalah rokok itu ya, pengolahan yang mereka lakukan di situ menyebabkan atau menjadikan rokok itu bukan cuma tembakau doang isinya. Kan sudah saya bilang tadi, kalau ada produk ada peringatan, berarti produk itu hati-hati, bahkan berbahaya kan. Tadi saya katakan misalkan tadi minum sirup saja misalkan ada peringatan, kan aneh ya. Apalagi rokok ada peringatan kan di bawahnya. Ada, artinya kalau masih juga mengkonsumsi itu, saya nggak tahu namanya dalam Islam apa, jahil kah, zolim kah, saya nggak tahu. Tapi sudah jelas-jelas ada peringatan, dan peringatan itu bukan dibuat ngabal-ngabal, tapi memang datanya menunjukkan kayak begitu ya, masih juga dikerjakan, jahil namanya. Ya, sehingga nggak ada manfaat-manfaat. Artinya apa? Kita zolim sama diri kita dengan mengkonsumsi itu. Menurut saya begitu. Ya, sehingga memang ya apa nasihatnya? Ya tinggalkan kalau Anda cinta Allah, itu aja. Sebaiknya begitu. Mau rokok yang yang biasa atau yang sekarang yang apa itu namanya? Ya itulah pakai alat itu sama aja. Bahkan lebih parah katanya itu karena dia udah pakai flavor, seingat saya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini sekarang kita sesi pertanyaan online ini. Ada pertanyaan dari salah satu wali murid. Saat ini di masyarakat sedang beredar pemanis pengganti gula yang berasal dari tumbuhan alami nama stevia. Ya. Apakah ini aman untuk digunakan sebagai pengganti gula pasir atau tidak? Terima kasih dokter. Iya, stevia itu daunnya kecil ya, mungkin kayak daun dibilang kelor, nggak gedean sedikit daripada daun kelor. Dia kalau dimakan manis banget stevia itu. Ya. Kalau ditanya apakah dia bisa digunakan sebagai pengganti gula pasir, misalkan sebagai pemanis, ya jawabannya bisa. Ya, bahkan kalau Anda bikin teh dikasih daun stevia, itu udah manis tuh. Ya, ada yang mengatakan manisnya sampai 200 kali lipat daripada gula, katanya begitu. Manis banget. Sampai kadang-kadang kerasa pahit tuh daun. Ya, nanti kalau ketemu bahkan pas lagi tadabur alam tuh biasanya tumbuh liar itu daun. Ya, jadi boleh-boleh saja, cuman kalau saya pribadi lebih senangnya kita mulai sekarang membiasakan lidah kita atau tubuh kita untuk tidak berkenalan dengan mereka-mereka yang sifatnya pemanis untuk mengembalikan rasa yang aslinya. Contoh begini, minum teh tawar aja. Manisnya dapat dari mana? Dari madu misalkan. Minum teh, habis itu minum madu kan manis juga. Misalnya kayak begitu. Atau kalau tidak misalkan pakai madu sebagai pemanisnya, boleh nggak? Boleh aja. Stevia boleh nggak? Boleh. Tapi maksud saya minuman-minuman tadi itu kita minum dalam kondisi apa ya? Seasli-aslinya dia. Kopi misalkan. Ya, saya dulu ketika nggak tahu ilmunya ya kopi kadang-kadang ya campurlah ini itu segala macam. Tapi ketika sudah tahu ilmunya ya kopi pahit aja. Ya, justru malah itu jauh lebih baik ya. Seperti itu. Kalaupun pengen pemanis maka cari pemanis-pemanis alami. Ya, stevia termasuk salah satunya. Jadi boleh-boleh saja. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin Ahlan. Apakah bawang bombay meningkatkan testosteron? Hah? Meningkatkan apa? Apakah bawang bombay meningkatkan testosteron? Testosteron. Ya. Oh. Keren nih pertanyaan. Apakah bawang bombay meningkatkan testosteron? Jawabannya saya nggak tahu. Belum baca. Tapi kalau kunyit, iya.
Kunyit, habatus sauda tuh iya, tapi kalau Bombay saya belum. Tapi sepertinya kalau pakai analisa dari berbagai sudut pandang yang lain, dia juga akan meningkatkan itu. Karena apa? Tadi bahasa saya di awal tadi saya sampaikan bahwa ada enzim dalam tubuh kita yang mengkonvert testosteron menjadi estrogen. Ya, kalau kelebihan lemak. Dan bawang ini kan salah satu produk pangan yang memang punya efek untuk menurunkan lemak atau kolesterol yang berlebih dalam tubuh kita. Jadi mungkin bisa-bisa aja, tapi saya belum detail banyak. Yang jelas yang saya tahu itu tadi kunyit, ya jahe, atau mungkin habatus sauda dan beberapa produk lain kayak ginseng gitu ya, atau di Indonesia ada namanya pasak bumi, itu bisa ya memberi asupan testosteron lebih dalam tubuh kita. Sebenarnya nggak perlu pakai asupan sebenarnya. Kalau teman-teman baca, berjemur itu meningkatkan testosteron. Berjemur di bawah sinar matahari pada waktu tertentu ya, dan tidak lama itu juga memicu produksi testosteron. Begitu. Baik, selanjutnya dari Ustadz Tri Soehartono, tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Sebelumnya ahlan wa sahlan Ustadz di Al Wildan Islamic School BSD. Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz menyinggung terkait mengenai masalah diet dan pola makan. Ada kadang-kadang yang ingin saya tanyakan terbesit dalam hati. Saya punya rekan Ustadz Asbur, guru saya dan pimpinan kita juga. Kalau makan ini, kalau porsinya kurang lebih sama Ustadz. Dan bahkan mungkin Ustadz Asbur porsinya lebih banyak daripada Ana Ustadz. Tapi Ana kadang bertanya-tanya kenapa badannya lebih besar Ana daripada beliau Ustadz. Nah ini mohon dijelaskan Ustadz secara ilmiah, atau kemudian nasihat buat Ana yang mungkin badannya lebih besar ingin kurus begitu Ustadz. Demikian Ustadz, syukran barakallahu fikum. Oh, kenapa nanya saya ini? Baik, Tolong. bismillah ya, gini nih. Jadi memang ada orang, ini dari berbagai sudut pandang kita bisa bahas sebenarnya. Tubuh kita tuh ada karakter metabolismenya dan karakter badan secara umum. Ya, karakter ini juga tidak lepas dari tingkat atau mungkin laju metabolisme dalam tubuh dia. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, nah beberapa orang-orang tipe yang saya lupa istilahnya itu, endomorf atau ektomorf gitu, saya nggak saya itu ada istilahnya, yang memang dia badannya kecil, cuman sebenarnya laju metabolisme dia itu cepat sekali gitu loh, sehingga dia cepat terurai, sehingga dia makannya banyak, akhirnya itu nggak terlalu banyak yang terserap dalam tubuhnya. Nah, nanti lanjut lagi, ada orang namanya skinny fat. Saya nggak tahu Ustaz Asbur ini pernah ngecek kolesterol nggak? Skinny fat itu orangnya kurus, sama kolesterol tinggi. Jadi jangan senang-senang dulu beliau. Dia kurus, tapi skinny fat namanya. Jadi lemak itu emang nggak kelihatan, cuma dia menempel di berbagai organ. Tidak dalam bentuk lemak-lemak tubuh yang berlebihan ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Konteksnya itu adalah ada orang yang itu tadi massa ototnya nggak banyak. Ya, massa ototnya nggak banyak. Bukan massa otot, sorry, hipo namanya. Hipo. Kondisi hipo ini sama kayak tadi. Jadi gini, ada orang yang diciptakan Allah, kondisinya itu low terus dia. Tensinya rendah, gulanya rendah, semuanya rendah. Orang kayak begini kecenderungannya suka makan. Ya, suka makan dalam jumlah atau dalam frekuensi yang di atas rata-rata orang, karena dia untuk menjaga keseimbangan asam lambungnya. Tapi ada satu orang, tipe yang lain, ada satu orang itu yang dia boleh dibilang tuh tipenya tuh normal ya, cenderung dia kalau makan sekali cukup sampai sorenya. Ada orang kayak begini. Kalau yang ini, kalau yang tipe hipo atau low ini, dia nggak kuat nggak makan. Ya, jadi semuanya rendah sehingga dia banyak makan. Nah, apakah beliau katakanlah kayak begini? Sampai beliau, mohon maaf, apa tuh namanya? Tipenya itu cenderung ke hipo atau low, menurut saya sih iya kemungkinan ya. Cuman akhirnya tadi karena metabolismenya tinggi, jadi tapi dia tidak terserap dengan bukan tidak terserap, terurai semua lah gitu loh. Nah, bagaimana cara membuat antum jangan badan seperti beliau, dan beliau juga tidak perlu badan seperti antum sebenarnya. Ya, caranya gimana? Dikuatin massa ototnya. Jadi bisa kan Ustaz Asbur ini dibikin berotot? Bisa. Bisa. Ada ilmunya itu ya. Dengan cara apa? Kasih beban protein masuk, ngebentuk nanti otot dia. Nah, kalau sekarang saya bisa duga nggak jauh-jauh yang beliau makan itu kan karbo, nggak jauh-jauh.
Sehingga nggak banyak yang terserap karena karbo. Ya, tapi kalau nanti diubah menjadi protein atau ditambah dengan serat seperti sayuran tuh kebentuk nanti, apalagi disuruh latihan beban. Misalkan ngangkat antum gitu kan kalau bisa, atau kayak begini nih. Ini kan gampang nih. Ini katakanlah air mineral kayak begini ya kita angkat. 1 kali mah oke, tapi kalau 2 kali, 3 sampai 50 kali begini kan pegel di sini. Nah, pegelnya ini, sakitnya di sini akan membentuk massa. Tergantung yang kita mau bentuk yang mana gitu, Zat. Jadi bisa beliau tuh namanya kita permak sedikit badannya. Antum juga bisa. Kalau fase antum ini masuknya bukan pada fase cutting tapi bulking namanya. Kalau beliau, kalau antum ini cutting dulu, dipangkas dulu, isi. Kalau beliau udah masuk fase bulking, plus juga dengan ya bulking itu udah diisi gitu loh. Nanti ketemu tuh, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah tersisa 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya perwakilan dari Ummahat yang di belakang diwakili oleh Ustaz Mugi ya. Ya, fadhil Ustaz Mugi. Tidak ada suara, tolong. Ya. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan anak ada 4 pertanyaan, Ustaz. Satu-satu anak akan bacakan. Assalamualaikum, Dok. Qadarullah, kakak ipar saya laki-laki umur 54 tahun divonis kanker darah atau AML. Sebelumnya autoimun. Dokter menyarankan kemo. Akan tetapi beliau lebih memilih ikhtiar dengan antara lain taubat, tahajud, doa kepada Allah, meminta pertolongan, membaca Al-Fatihah 30 kali sehari. Seperti di YouTube, dokter. Puasa Nabi Daud, diet ketat, no gula, tepung, minyak, apa lagi nih? Dan mengkonsumsi habatus sauda, propolis, jus, dan lain-lain. Obat-obatan sudah dihentikan dari dokter autoimun. Alhamdulillah sudah tidak flare lagi. Namun sudah beberapa kali transfusi darah karena HB rendah. Kadang juga trombosit yang rendah. Apakah ada ikhtiar lain yang bisa kami lakukan, Dok? Golongan darahnya A. Pertanyaan kedua, sebaiknya konsumsi kurma muda atau ajwa? Yang ketiga, berapa sendok minimal madu yang boleh diminum oleh penderita AML dalam sehari? Jazakumullah khair, Ustaz. Banyak. Iya, baik, bismillah. Tentunya kita mendoakan beliau agar Allah berikan kesembuhan ya. Dengan kesembuhan yang sempurna. Baik, yang pertama ya berkaitan dengan apa namanya penyakit kanker darahnya itu. Prinsip yang harus kita pahami dan harus kita pegang kuat-kuat dalam benak pikiran kita tentang kesembuhan ya. Bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Itu prinsip utamanya. Maka jangan pernah menggantungkan sesuatu kesembuhan itu kepada apapun siapapun, apapun terapinya jangan. Allah nggak suka diduakan kayak begitu karena kalau kita letakkan harapan itu pada atau mungkin pada barang atau mungkin terapi atau seseorang, maka Allah akan semakin jauh dari kesembuhan tadi. Makanya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wa iza maritu fahuwa yashfin, kata Allah, dan kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan, seperti itu. Nah, ini mungkin apa namanya nasihat pertama saya. Sehingga nanti ketika sembuh pun ya bisa jadi kesembuhan dari hal-hal yang sepele mungkin, dan itu sering saya temukan ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya kira mungkin sudah benar lah polanya tadi, tapi mungkin satu lagi yang mungkin saya sarankan dengan beliau ya adalah dengan menggunakan gini. Dalam Al-Quran kata syifa itu ya lebih dominan didominasi oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita bicara fisik ya, kita bicara fisik, maka bahasa fisik atau bahasa apa istilahnya itu bahasa penyembuhan secara fisik itu hanya diwakili oleh madu dalam Al-Quran, syifanya tadi ya. Maka coba sampaikan pada beliau untuk berobat dengan Al-Quran ya. Mungkin dalam bentuk ruqyah atau mungkin membacakan ayat-ayat penyembuhan yang sudah diajarkan Nabi SAW. Itu adalah salah satu hal yang sangat utama, karena memang para ulama pun yang menyebutkan bahwa kalau seandainya sesuatu penyakit itu tidak bisa diobati dengan Al-Quran, maka akan sulit diobati dengan yang lain ya. Terus tambahannya apa terapi yang bisa didapatkan atau mungkin dilakukan pada kasus seperti ini? Ada satu tumbuhan sebenarnya
yang tumbuhan ini punya manfaat atau khasiat untuk mengatasi kanker darah seperti ini. Tumbuhan ini namanya tapak darah. Tapak darah. Kalau dilihat itu dia bentuknya kayak payung. Ya, kayak payung. Jadi dia sering tumbuh kok. Ya, di tempat bahkan ditanam orang itu, ya. Dia tangkai kayak begini, kemudian seperti ada daun-daunnya, cuman dia tidak bernyatu daun ini. Ya, warnanya hijau, ada juga bahkan merah sebagian. Itu namanya tapak darah. Ya. Dalam tapak darah itu ada satu bahan namanya vincristin, sehingga saya memang bisa dipakai untuk ini, ya, untuk kanker darah seperti ini. Itu mungkin tambahannya, ya. Yang lain-lain saya kira mungkin cukup saja. Dan mungkin boleh tambahkan gini, jangan juga diet terlalu ketat sehingga tubuhnya lemah. Makan aja yang benar, tidak berlebihan, ya, proteinnya ada, karbonya ada, lemaknya ada. Karena tubuh kita itu sebenarnya bisa ngeriset sendiri. Nah, tergantung nanti kebutuhannya apa. Kalau tadi beliau sampaikan dia butuh transfusi, maka kita asup, ya, makanan-makanan yang bisa menjadi menjadi bagian dari darah seperti Fe misalkan, ya, mungkin seperti liver, hati, baik hati sapi, hati ayam kayak begitu, termasuk beberapa jenis buah-buahan yang juga bisa meningkatkan asupan Fe kayak beet atau kurma itu juga harus ditambahin, ya. Itu ada lagi tadi sudah cukup, itu mungkin. Baik, cukup ya, insyaallah. Ada satu pertanyaan spesial Ustadz. Ini kebetulan Syekh kita native Arabik, tapi beliau bisa bahasa Indonesia. Akan bertanya satu pertanyaan saja, simple sebenarnya. Tafadhol, Syekh Idris. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب شكرا لحضوركم هنا أستاذ. أنا هذا pertanyaan sedikit. Allah Subhanahu wa taala قال في القرآن فيه شفاء للعسل. لكن الناس banyak minum madu لكن لا يشفى لأن العسل الآن أصبح غير أصلي في الأسواق. No. وأغلب الناس الآن تقول لك يعني هذا المنتج أصلي، هذا أصلي. السؤال هو كيف نعرف العسل الأصلي؟ كيف kita tahu madu yang asli? Ya. نعم هذا، شكرا بارك الله فيك أستاذ. Barakallah. Ya, pertanyaan orang berilmu kayak begini. Baik, yang pertama beliau tentunya bertanya, ya, Masya Allah, tentang orang sudah minum madu nggak sembuh-sembuh kan gitu. Ini kan ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Yang ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu Nabi katakan, berikan madu kepadanya. Lalu dia kasih madu sama saudaranya tadi, kemudian dia balik lagi nggak sembuh. Ya Rasulullah, belum sembuh, kata dia, karena dia begitu. Lalu sampai 3 kali tuh, sampai 3 kali. Ini ada pelajaran banyak dalam hadis ini sebenarnya menurut saya pribadi. Lalu Nabi katakan apa? Sampai kalimat yang terakhir Nabi katakan kepada si orang tadi, kata Nabi apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, kan gitu kisahnya. Artinya bukan madunya yang bermasalah, ya, tapi perut yang bermasalah. Itu kita bahas tadi tuh. Kenapa bermasalah? Biasanya nggak jauh-jauh. Kalau zaman dulu kan nggak banyak produk kemasan kayak sekarang. Tapi zaman dulu kan dalam konteks kita bicara. Saya nggak tahu hadis ini diturunkan pada saat khamr itu sudah dilarang atau belum, saya nggak tahu. Ya, tapi salah satu penyebab biang keroknya bakteri dalam tubuh kita atau dalam pencernaan kita itu bermasalah, itu salah satunya khamr atau alkohol. Ya, nah tapi sisi yang lain biasanya nggak jauh dari serat. Jadi kalau ternyata kenapa madunya tidak berperan atau tidak bermanfaat, fihi shifa'ul linnas, kata beliau sampaikan tadi dalam Al-Quran itu, ya karena memang banyak racun masih dalam tubuh kita, Syekh. Masih banyak perlu kita perbaiki, dan salah satu yang paling banyak masalah dalam tubuh kita itu tadi, mungkin bahasa tentang gula olahan tadi itu, ya, kebanyakan itu. Jadi minum madu nggak ada faedah. Sama juga dengan kisahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah waktu beliau demam. Itu kisahnya kan masyhur sekali. Beliau demam lalu berada di sekitar Masjidil Haram, kemudian beliau minum air Zam-Zam. Habis minum Zam-Zam, turun demamnya. Kita minum sudah 1 liter, 2 liter, 2 liter, 3 liter, nggak turun-turun juga. Ya, kenapa? Karena memang karakter, mungkin tingkat keimanan kita jelas beda sama beliau. Yang pertama, yang kedua, lagi-lagi saya sampaikan. Gini, prinsipnya mereka ini akan cepat sekali memberikan efek, entah itu madu, entah itu habbatus sauda, entah itu zaitun, segala macam, kalau badan kita itu sudah bersih gitu. Intinya gitu aja. Jadi kalau lebih dari awal misalkan orang itu badannya terjaga, dia minum madu cepat tuh. Ya, apalagi tahu kaidahnya. Ya, nggak bisa cuma 1 sendok, 2 sendok, nggak bisa, dengan begitu banyak toksin dalam tubuh kita ini, maka susah bagi kita, ya, untuk cuma sekedar minum 1-2 sendok, nggak cukup. Kadang-kadang kayak kemarin anak saya demam, ya, karena ya alhamdulillah Allah kasih ilmunya, dia demam, saya kasih modalnya cuma ini tadi yang cairan probiotik itu tadi, saya kasih masuk dalam air, saya kasih madu, kemudian saya kasih habbatus sauda, alhamdulillah masya Allah, bismillah, habis itu turun demamnya.
Ya, kenapa? Tadi nggak cukup dengan satu jenis ramuan saja. Itu mungkin. Kenapa dia tidak berfungsi sebagaimana disebutkan Al-Quran, dan tentunya bukan Al-Quran yang keliru. Kitanya masalah. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mendapatkan madu yang asli, ya, atau mungkin madu yang benar, madu yang murni? Maka jawabannya mudah ini. Kita pakai kaidah hadis saja. Belilah madu atau dapatkan madu yang sanadnya jelas, perawinya jelas, dan matannya jelas. Dari mana dia ngambil, siapa yang ngambil, di mana dia ngambil. Nah, itu. Ya, makanya kalau kita bicara bisnis madu atau bisnis ya usaha madu ini mau usaha kepercayaan, ya. Kalau nggak yakin jangan beli, ya. Karena memang sekarang banyak sekali madu-madu yang ada di supermarket, sekalipun itu kadang-kadang bukan madu. Kenapa saya katakan bukan madu? Gini, ini ilmunya supaya teman-teman paham ya. Madu itu ada standarnya. Saya lupa ada enzimnya, ada kadar airnya, ada apanya, itu banyak, ada 3, 4, 5, 6 segala macam. Itu ya secara standar regulasinya itu bisa dibikin di pabrik, saya. Bisa dibikin. Jadi kalau dibilang itu madu nggak? Ya nggak madu, itu bukan madu, ya. Karena itu dibuat di pabrik, air nih. Saya kasih karamel, saya kasih enzim, saya atur kadar airnya, jadi dia madu sesuai standar, gitu loh. Jadi memang agak-agak susah ya kalau kita bilang ini bagaimana cara kita menentukan ini madu bener madu atau tidak, ya. Tapi tadi kaidah tadi bisa saya pakai. Makanya kalau saya beli madu atau kita mendapatkan madu, coba tanya di peternakan madunya di mana, nah, gitu. Ngambilnya gimana? Karena madu juga bisa rusak, ya. Madu itu bisa rusak dengan pemanasan cukup panas, bangsa suhu 90 atau 100 derajat Celcius sudah cukup banyak merusak enzimnya. Makanya tidak dianjurkan madu itu kan dipanaskan, nggak bisa, ya. Seperti itu mungkin. Jadi mudah-mudahan nanti ini kita bisa dapatkan, ya. Dan sekarang udah mulai banyak setahu saya yang jujur insya Allah peternak madu yang benar, begitu mungkin. Baik, jazakumullahu khair Dr. Zaidul Akbar, juga para penanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan termasuk dari anak-anak, teman-teman semua siswa, juga dari yang online, juga dari asatidzah. Namun qadarullah waktu kita terbatas ya insya Allah. Maka kita insya Allah akan cukupkan ya pertemuan pada hari ini. Mungkin untuk menutupnya boleh Dr. Zaidul Akbar menutup dengan satu quote atau apa? Tafadhol Ustaz. Baik. Bahasa yang sering saya pakai adalah jika sehat tak membuat kita makin taat, mungkin sakit jauh lebih baik untuk kita untuk sadar. Itu aja Ustaz. Masya Allah, dalam sekali Masya Allah. Baik, jazakumullah khair Dr. Zaidul Akbar serta seluruh audiens yang ada, baik yang ada di masjid di sini offline maupun juga yang online. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya dokter bisa datang lagi di momen atau